Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Mutakin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 018 Sukagali Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran diferensiasi. Adapun tujuan dari koneksi antar materi kali ini yaitu CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Sebelumnya, pembelajaran berdiferensiasi sendiri merupakan pembelajaran ataupun usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya, kita harus senantiasa mengingat bahwa setiap anak adalah unik ya. Mereka punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, kayak belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan serangkaian usaha tersebut harus masuk akal, tidak hanya angan-angan ataupun rencana saja, namun juga sudah dipertimbangkan setiap aspeknya seperti kemampuan guru, ketersediaan fasilitas, alokasi waktu, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran. Jadi intinya, digarisbawahi, pembelajaran diferensiasi ini harus masuk akal, bisa dilakukan oleh guru gitu ya. Kemudian ada sebuah pertanyaan. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi ini di kelas? Nah, pertama, agar dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, guru harus memahami dulu tujuan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Jadi dicari tahu kebutuhan belajarnya, kemudian barulah bisa merespon. Kemudian, dari tahu dan ingin merespon tersebut, guru akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar. Kemudian, barulah guru dapat membuat manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Nah, untuk mengetahui dan merespon kebutuhan belajar, kita harus tahu juga kebutuhan belajar ini ada eee, 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian yang kedua, minat murid. Nah, setiap murid pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Minat itu adalah salah satu faktor motivasi penting untuk murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara suatu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar ini dapat diidentifikasi dengan cara-cara antara lain. Pertama, mungkin guru bisa mengamati perilaku-perilaku murid. Kedua, guru juga bisa mengidentifikasi pengetahuan awal murid melalui tes. Kemudian yang ketiga, guru bisa melakukan review atau refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, guru bisa berbicara ataupun ngobrol dengan wali kelas murid tersebut di tahun sebelumnya. Kemudian guru bisa membaca rapot murid pada pembelajaran ataupun kelas sebelumnya, dan terakhir guru juga bisa menggunakan berbagai penilaian formatif, dan juga agnostik dalam pembelajaran. Misalnya, membuat catatan-catatan selama pembelajaran ataupun melakukan, asesmen as learning atau melakukan refleksi pembelajaran bersama murid. Kemudian, strategi untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini ada 3, yaitu diferensiasi kontennya, kemudian diferensiasi proses, dan terakhir juga ada yang disebut diferensiasi produk. Nah, guru di sini dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya tadi. Yang digarisbawahi adalah
bisa masuk akal, kalaupun bisa tiga-tiganya bisa dilakukan, boleh tiga-tiganya lebih baik. Kalaupun masuk akalnya hanya bisa salah satu, itu tidak apa-apa. Nah, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, ataupun keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Nah, mendiferensiasi konten ini bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih atau memahami atau memaknai konten tadi, dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Kemudian, eee, diferensiasi produk itu berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil dari belajar. Jadi produknya setiap anak ataupun dikelompokkan itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tadi kelompoknya berdasarkan kemampuan belajar, berdasarkan minat ataupun dengan bersesuaikan dengan profil belajar anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada keterkaitan dari modul 2.1 ini dengan modul-modul sebelumnya. Contohnya dengan modul 1.1, eee, dapat melakukan pembelajaran negosiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada kaitannya dengan modul 1.2, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, yaitu bersifat reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian kaitannya dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak pada murid. Dan terakhir, hubungannya dengan modul 1.4, dalam pembelajaran diferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran diferensiasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.